Kalau negara-negara lain berlomba menawarkan upah buruh murah, keringanan pajak, atau jalur birokrasi yang cepat untuk menarik investasi teknologi seperti Apple, Nvidia, SoftBank, negara El Salvador justru menawarkan penjaranya untuk menampung penjahat-penjahat dari Amerika Serikat. Stranger Friends, di sini loh El Salvador, di Amerika Tengah. Jarak terbang dari El Salvador ke Amerika Serikat antara 3 jam ke bagian selatan Amerika Serikat atau 4 jam 16 menit ke Washington DC. Negara ini penduduknya cuma sekitar 6,83 juta orang saja. Dan tempat ini dikenal sebagai tanah vulkanik karena banyaknya gunung berapi di sana. By the way, El Salvador menggunakan mata uang US dollar ya sejak tahun 2001. Nah, El Salvador ini memang unik, terutama sejak dipimpin oleh Nayib Bukele, seorang politisi dan juga pebisnis. Negara ini berhasil menurunkan angka kejahatan dan angka kematian karena perang antar geng. Awalnya, El Salvador dikenal sebagai pusatnya pembunuhan dunia. Masya Allah. Kejahatan geng masif sekali soalnya di sana. Nayib Bukele jadinya sekarang bikin penjara terbesar nih di Amerika Latin. Namanya Terrorism Confinement Center atau disingkat CICOT. Kapasitasnya 40.000 narapidana dan saat ini baru terisi 14.000 orang saja. Jadi ada selisih sekitar 26.000 kapasitas yang masih bisa diisi. Loh, bagaimana ceritanya? Kok Nayib Bukele bisa punya ide ya untuk menawarkan penjaranya buat menampung orang-orang Amerika Serikat yang jadi napi? Kira-kira Donald Trump bakal tertarik nggak? Yuk, kita kupas. Tonton sampai selesai ya. Gini, sebelum kita bicara soal kerjasama El Salvador dan Amerika Serikat untuk memperdagangkan narapidananya, kita kupas sedikit soal penjara terbesar di El Salvador yang bernama CICOT. Jadi gini ceritanya, El Salvador baru saja buka penjara super gede yang namanya Terrorism Confinement Center atau CICOT di tahun 2021. Penjara ini dibangun buat nampung total 40.000 narapidana. Dan El Salvador ini memang dikenal dengan kejahatannya se-Amerika Latin. Kejahatan El Salvador termasuk buruk. Peringkatnya ke-52 dari 193 negara di dunia. Dan ini berdasarkan ranking di Global Organized Crime Index, alias Indeks Kejahatan Terorganisir Dunia. Kalau Indonesia di ranking berapa ya dalam Indeks Global Organized Crime? Coba kamu cari. Lalu komen ya di bawah ini. Ada 2 geng besar di El Salvador. Geng MS-13 atau dalam bahasa sana Mara Salvatrucha dan geng Barrio 18. Kedua geng ini punya ribuan anggota. Mereka menguasai sebagian besar wilayah El Salvador. Kerjaan geng ini adalah memeras, meneror warga, dan geng ini punya akses senjata api, sehingga tingkat kekerasan dan kematian juga tinggi. Seringkali mereka terlibat pembunuhan. Kita lihat data statistiknya. Untuk setiap 100.000 penduduk, terjadi 103 pembunuhan di tahun 2014. Angka ini sempat menurun, dan sekarang menjadi hanya 2,4 pembunuhan di tahun 2023. Dan sejak Nayib Bukele menjabat presiden di tahun 2019, tingkat kecepatan penurunan kejahatannya 2 kali lipat. Kecuali di tahun 2020 sampai 2021. Jadi akhirnya Presiden Nayib ini menjadikan pemberantasan kejahatan sebagai program kerja utamanya. Tahun 2023 adalah tahun di mana tingkat kejahatan terendah sepanjang sejarah El Salvador. Bahkan paling rendah dibandingkan Amerika Serikat. What? Dan dengan semakin turunnya kejahatan, artinya semakin banyak penjahat yang ditangkap dong. Kalau penjahatnya sudah ditangkap, berarti kan harus dipenjara. Nah, sayangnya penjaranya keburu penuh. Dari data itu kelihatan banget tahun 2000. Penjahat yang bisa dipenjara itu hanya 7.000 orang. Lalu bertambah sekian kali lipat menjadi 4.000 orang di tahun 2002. Lalu angka populasi penjara di kisaran 2.000 sampai 4.000 orang setiap tahun. Mengingat semakin kuatnya penegakan hukum dan semakin banyaknya penjahat yang masuk penjara, Presiden Nayib Bukele mulai membangun CICOT itu atau Terrorism Confinement Center.
Fasilitasnya kabarnya canggih banget. Sistem keamanannya ketat, desainnya bikin napi susah kabur. Penjara ini juga dijaga ketat dengan 1.000 petugas keamanan, 600 tentara, dan 250 polisi. Dengan kapasitas yang segitu, Sikot menjadi penjara terbesar di Amerika Latin dan salah satu yang terbesar di dunia. Dana pembangunannya mencapai 105 juta US dollar atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Nah, balik lagi ke statistik tadi ya. Dengan adanya penjara yang baru, pemerintahan Nayib Bukele semakin percaya diri tuh untuk nangkepin sebanyak mungkin penjahat. Itu sebabnya kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 angka kenaikannya berkali-kali lipat, ribuan persen katanya. Sampai puncaknya di tahun 2023, orang yang dipenjara mencapai 105.000 orang. Yes. Keberhasilan Nayib menurunkan tingkat kejahatan butuh biaya. Biaya total untuk nangkepin penjahat, beli senjata, uang operasi, perawatan penjara, sampai upgrade peralatan polisi dan militer, itu bisa sampai 575 juta US dollar atau sekitar 8,9 triliun rupiah. El Salvador gak punya duit sebanyak itu ternyata, hutangnya banyak. El Salvador tahun 2019 hutangnya sudah mencapai 53% dari GDP-nya atau dari pendapatan kotor negara mereka. Kalau kita pakai Indonesia untuk perbandingan, Indonesia itu hanya 33% sajalah hutangnya di tahun yang sama. Nayib Bukele akhirnya mau cari pinjaman nih. Dari Central American Bank for Economic Integration, dia dapat 90 juta US dollar. Dari Central Bank ini juga setuju untuk ngasih tambahan utang lagi sebesar 109 juta US dollar. Jadi totalnya El Salvador itu ngutang 200 juta US dollar atau sekitar 3,1 triliun rupiah. Eits, masih kurang banyak. Emang kenapa ya El Salvador susah dapetin utang? Indonesia kayaknya gampang-gampang aja tuh nyari utang. Memangnya ada masalah apa? Masalahnya gini, karena ngasih hutang ke El Salvador risikonya tinggi banget. Dari mana tahu risikonya tinggi? Gini nih, soalnya ada lembaga keuangan yang ngasih rating kan. Misalnya ada Moody dan ada S&P. Mereka cuma ngasih nilai buat El Salvador ranking di antara CCC Plus atau paling tinggi B3. Nah, kenapa ratingnya rendah? Karena gini, devisa dari El Salvador masuk semua ke investasi Bitcoin. Kita bahas sedikit lah nanti ya soal kenapa El Salvador investasi di Bitcoin. Tapi intinya gini, lembaga keuangan masih menganggap kalau investasi di Bitcoin itu adalah investasi yang spekulatif. Walaupun El Salvador punya harta Bitcoin yang tinggi, harta itu nggak bisa dihitung sebagai agunan yang kuat. FYI ya, kalau CCC Plus itu masuknya dalam kategori extremely spekulatif. Yes, itu artinya bisa jadi negara itu nggak sanggup bayar hutang di kemudian hari. El Salvador baru naik kelas sedikit tahun 2024. Ratingnya naik menjadi B- karena dapat pinjaman dari IMF. Nah, kalau IMF udah mau kasih pinjaman, biasanya lembaga yang lain ikut-ikutan tuh. Nah, di tengah kegalauan itu, Presiden Nayib Bukele melihat ada peluang ketika Donald Trump berniat mendeportasi seluruh imigran, termasuk mereka yang dipenjara di Amerika Serikat. Kabarnya Amerika Serikat akan memberikan pada El Salvador jumlah uang sebagai kompensasi. Sayangnya belum ada pembicaraan yang terbuka soal berapa kompensasi yang disepakati antara El Salvador dan Amerika. Presiden Nayib Bukele mengatakan bahwa El Salvador memang menawarkan diri untuk menyediakan tempat tahanan buat Amerika. Uangnya penting soalnya buat ngisi dana operasional penjara. Sebetulnya ini bukan tawaran baru. Pada waktu pemerintahan Donald Trump jilid pertama tahun 2019, Donald Trump sudah sempat menawarkan negara-negara Amerika Latin untuk menampung para imigran yang mau mencari suaka ke Amerika. Ada 3 negara yang ditawari, El Salvador, Guatemala, dan Honduras. Tapi waktu itu cuma Guatemala yang setuju. Waktu itu mereka menampung 900 orang dari sekitar 2.000 orang yang butuh ditampung.
Meskipun ide memindahkan tahanan dari Amerika ke El Salvador kedengarannya tidak akan merugikan siapapun, tetap loh banyak protes di Amerika. Protes yang utama adalah bahwa Amerika melakukan pelanggaran konstitusi. Nggak boleh ada yang mendeportasi warga Amerika Serikat sendiri ke negara lain, walaupun dia melakukan kejahatan sekalipun. Ini kata Letty Volpe, profesor hukum di University of California, Berkeley. Setiap warga negara berhak dilindungi katanya, bersalah ataupun tidak. Jadi perbuatan seperti ini bisa dianggap ilegal. Selain itu, ada profesor politik internasional dari Emerson College, Nessa Gelman. Beliau mengatakan pada CNN bahwa Amerika Serikat pada dasarnya mengusulkan untuk mengirim orang ke negara yang bukan merupakan negara asal dan juga bukan negara yang mereka lewati. Artinya, ini proposal yang aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mungkin dilakukan oleh dua pemimpin otoriter, populis, sayap kanan yang sekedar mencari hubungan transaksional. Begitu kata Gelman. Proposal ini tidak berakar pada ketentuan hukum apapun dan kemungkinan besar melanggar sejumlah hukum internasional yang berkaitan dengan hak-hak migran. Nah, gimana menurut kalian? Kalau Amerika Serikat akhirnya bisa kirim tahanan yang paling berbahaya ke El Salvador, Indonesia mau ikut nawarin penjara juga nggak ya ke Amerika Serikat? Nggak boleh lah ya. Saya setuju dengan pendapat para ahli di Amerika tadi. Tiap warga negara harus direhabilitasi di negaranya sendiri. Dan mereka juga harus tetap diperlakukan manusiawi. Tidak dianggap barang yang bisa dititip-titip dan nggak jelas perlakuannya di penjara negara lain. Gimana menurut kamu? Tulis ya di kolom komen. Terima kasih lo sudah nonton sampai selesai. Kalau ada ide topik, jangan segan-segan sampaikan ya. Jangan lupa kasih share dan kasih like. Terima kasih.